Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengupload aplikasi RDM Madrasah ke dalam hosting Direct Admin dan cPanel. Jadi yang pertama kita perlu login dulu ke dalam web admin kita. Kemudian setelah berhasil masuk, di sini kita perlu menambahkan subdomain di dalam hosting kita. Kita cukup pergi ke subdomain manajemen, kemudian kita tambahkan subdomain. Lalu di sini kita kasih nama misalnya RDM. Kemudian kita klik add subdomain. Dan proses selesai. Jadi kita perlu mengedit subdomain yang barusan kita buat. Dan yang perlu diubah adalah versi PHP-nya, kita ubah menjadi ke versi 7.2, lalu kita pilih save. Kemudian kita bisa kembali lagi ke halaman depan untuk ke menu utama. Dan untuk langkah selanjutnya kita perlu menyeting untuk keamanan protokolnya di bagian SSL sertifikat. Dan di sini kita bisa memilih yang free and automatic certificate, dan pastikan subdomain yang barusan kita buat tercentang semua, yaitu rdm.madrasah, kemudian www.rdm.madrasah yang ada di bawah kita centang juga, lalu kita pilih save dan kita biarkan prosesnya sampai benar-benar selesai. Di sini kita tunggu saja. Dan untuk keamanannya sudah berhasil, kita close dulu dan kita bisa kembali ke menu utama kita. Selanjutnya kita buka dulu file manager di sini untuk mengupload file aplikasinya, dan kita pilih oke. Kita biarkan dulu, kemudian kita buka atau kita buat database-nya di MySQL Management. Dan di sini kita buat database baru, kemudian kita kasih nama, yaitu nama database-nya RDM, kemudian usernya otomatis dan passwordnya kita generate otomatis di sini. Coba kita cek di sini, ya di sini kita copy dulu saja ke dalam Notepad biar kita enak ketika nanti mengkopinya. Kita paste di sini, lalu kita tinggal tekan tombol create database, dan di sini adalah informasinya untuk nama database dan usernya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita perlu ke file manager, kemudian kita masuk ke folder public HTML. Kemudian di sini kita cari folder RDM, nama subdomainnya. Kemudian di sini kita perlu mengupload filenya dengan cara klik new, kemudian upload file. Dan di sini kita klik saja, kemudian kita arahkan ke aplikasi RDM-nya yang kita download sebelumnya, dan kita upload saja. Dan untuk file RDM ini pilih yang versi RDM hosting. Dan ini adalah proses uploadnya, kita tunggu sampai 100%. Dan kita selesai, kita tinggal centang saja done, kita klik saja, kemudian close. Dan sekarang kita perlu mengekstraknya dengan cara klik kanan di sini, kita pilih ekstrak. Kemudian di sini kita perlu mengekstrak lagi, kita tunggu dulu ya. Di sini kita tinggal tekan tombol ekstrak. Dan ini adalah file yang kita ekstrak barusan. Dan untuk file aslinya bisa kita hapus atau kita biarkan saja. Atau jika kapasitas hostingnya kecil, kita bisa menghapusnya. Kita pilih remove saja. Kemudian setelah berhasil mengupload filenya, kita perlu menyeting atau kita akses dulu untuk alamat domainnya.
Ya, di sini perlu menginstal atau memasukkan user database. Usernya kita masukkan seperti yang tadi kita buat. Kemudian nama databasenya sama. Kita copy saja. Kemudian untuk passwordnya kita buka yang tadi kita copy. Kemudian kita tinggal klik install saja. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini adalah prosesnya masih berjalan. Kemudian akan otomatis reload. Dan artinya kalau masuk seperti ini, untuk penginstalan di hosting sudah berhasil. Caranya cukup mudah kalau di versi direct admin. Kemudian di sini kita perlu memasukkan NSE madrasah, kemudian token, lalu pilih sistem paket, kemudian kita buat password dari kita atau dari operator atau proktor. Di sini bebas, lalu kita tinggal klik daftar saja dan kita tunggu prosesnya sampai berhasil, dan halaman ini akan otomatis ke reload. Kemudian kita coba login apakah berhasil masuk. Kemudian kita pilih login dan berhasil masuk, dan ini adalah tampilan dari aplikasi RDM-nya. Kita logout saja. Kita cek profilnya dulu. Kita bisa merubah logonya juga di sini. Jadi cukup mudah untuk yang versi direct admin. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana upload di cPanel. Dan di sini saya contohkan kita login dulu di versi webpanel cPanel. Jadi kita login dulu ke cPanel. Caranya agak berbeda di cPanel sama direct admin. Jadi yang pertama kita buat subdomain dulu seperti biasa. Kita ketikkan saja, ada subdomain, kita pilih. Kemudian kita buat namanya RDM. Lalu tinggal pilih create dan pilih go back. Dan selanjutnya kita perlu mengecek apakah ada. Kita klik saja agar bisa masuk ke halaman file manajernya. Kemudian kita ini hapus saja dulu. Kita delete. Kemudian pilih skip ya, confirm. Kemudian kita upload lagi filenya. Kita tarik saja yang RDM versi hostingnya. Dan kita tunggu prosesnya sampai 100%. Dan setelah berhasil seperti ini, kita bisa kembali ke halaman home dan kita tinggal ekstrak dulu filenya. Tinggal klik kanan ekstrak, kemudian ekstrak file. Oke, sudah berhasil. Dan sekarang kita perlu menyeting di PHP multi PHP manajernya untuk menentukan pilihan versi PHP-nya. Di bagian PHP version kita pilih yang versi 7.2. Kemudian kita tinggal pilih apply di sini. Kemudian kita bisa kembali lagi, ketikkan PHP, kemudian kita pilih PHP versionnya, dan kita perlu menyeting di sini untuk versi PHP-nya ke 7.2, dan kita pilih extension, kemudian kita pilih yang 7.2 dan pastikan untuk include loadernya itu dicentang. Dan di bagian option juga pastikan di PHP versinya 7.2, dan untuk allow URL fopen dicentang juga, jangan lupa. Dan sampai di sini prosesnya sebenarnya
sudah berhasil. Tinggal kita buatkan sebuah database baru dan username-nya. Jadi caranya kita masuk ke database, MySQL database, kemudian kita tambahkan database baru. Di sini nih RDM, kemudian pilih create database, kemudian kita pilih kembali dulu ke halaman ini, kemudian kita cari atau kita scroll ke bawah cari MySQL user. Kita masukkan nama username-nya, kita masukkan contohnya RDM, kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini passwordnya bebas. Di sini juga sama. Lalu pilih create, kemudian setelah berhasil pilih go back dan kita scroll ke bawah lagi. Di sini kita tambahkan database-nya dan usernya, lalu kita tinggal add dan kita pilih centang semua di all privilege, kemudian pilih make change dan pilih kembali lagi ke halaman. Kita cek dulu untuk subdomainnya. Sampai di sini sebenarnya sudah tinggal kita install saja karena konfigurasinya sudah selesai. Ya, di sini kita masukkan dulu untuk user database, kemudian nama database dan passwordnya. Dan hampir sama caranya seperti yang tadi, kita masukkan, kemudian kita pilih install untuk aplikasi RDM yang di versi cPanel. Kita masukkan untuk username dan passwordnya, kemudian kita klik install. Ya, kita pilih install. Dan apakah berhasil? Ya, di sini berhasil. Ya, jadi untuk caranya seperti itu di versi direct admin dan juga di versi cPanel. Jadi itu tadi untuk panduannya. Semoga video ini bermanfaat.